Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, welcome back again with me Iva Fatia. Dan pada hari ini aku mau sharing dengan teman-teman semuanya mengenai dapatkah seorang istri menggugat cerai suami karena suaminya tidak mampu memberikan nafkah? Gugat cerai suami karena suami tidak mampu memberikan nafkah kerap kali ditanyakan oleh masyarakat. Dan perlu kita ketahui bahwa gugat cerai suami adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh istri untuk menggugat cerai suaminya. Dan berbicara soal perceraian, kita harus tahu bahwa perceraian ini tentunya harus mempunyai alasan-alasan yang kuat sehingga pengadilan akan mengabulkan gugatan perceraian. Dan perceraian sendiri harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Adapun alasan-alasan perceraian yang akan dikabulkan oleh hakim terdapat dalam pasal 114 kompilasi hukum Islam. Yang diantaranya yaitu A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. C. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Lalu kemudian D. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. E. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau sebagai istri. F. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. G. Suami melanggar taklid talak. H. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Di sini saya akan mempersempit mengenai jenis nafkah yang tadi dituntut oleh seorang istri, yaitu jenis nafkah lahir seperti itu ya, bukan nafkah batin. Jika seorang suami tersebut telah lalai memberikan nafkah lahir, maka sebenarnya sudah ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh seorang istri, yaitu mengajukan gugatan untuk mendapatkan nafkah yang layak dari seorang suami ke pengadilan. Artinya, seorang istri tersebut tidak serta-merta harus menempuh jalur perceraian. Dan langkah untuk menuntut nafkah yang layak dari suaminya dapat ditempuh pada proses mediasi di pengadilan agama. Dan ketika dalam proses mediasi tersebut seorang suami kemudian berjanji akan merubah sikapnya dan memberikan nafkah lahir, maka bisa jadi proses mediasinya akan membuahkan hasil yang baik, yaitu terjadinya perdamaian antara suami dan istri, sehingga proses perceraian tidak akan berlangsung. Namun, jika dalam proses mediasi tersebut seorang suami tidak mau memberikan nafkah, maka prosesi perceraian akan dilanjutkan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil, ketika seorang istri menggugat cerai suaminya karena seorang suami tersebut tidak bisa memberikan nafkah, maka pengadilan tidak serta-merta mengabulkan langsung gugatan yang dilakukan oleh istri. Dan pengadilan tersebut akan memberikan upaya hukum lain, yaitu penuntutan nafkah lahir pada saat proses mediasi, sehingga perceraian bisa dihindari seperti itu ya teman-teman. Karena bagaimanapun yang namanya perceraian itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan benar-benar tidak diharapkan oleh semua orang. Nah, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan informatif buat teman-teman semuanya yang sedang dalam posisi tersebut ya, atau dalam kasus yang seperti ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dan mari kita sharing sama-sama di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.